how do you consider you have neck pain or neck problem? Persarafannya dari leher, dia mempersarafi lengan dan jari juga. Jadi bisa terasa kebas, kesemutan, kadang nyeri. Ada beberapa faktor penyebab terjadinya cervical spondylosis. Exercise tidak pernah dilakukan, stretching tidak pernah dilakukan, terjadi kekakuan pada tulang lehernya. Hello, I'm Steffi. I'm from Malaysia, co-founder of Medita. Welcome back to our channel, Meditalk. So, this episode we have Dr. Dini and Alam. Hello, my name is Dini. I'm a medical doctor in Meditar Clinic. Oke, saya Alam dari Fisioterapis Meditar. Jadi, we actually accept inquiries from our patients. They want us to talk about neck pain. Actually, how do you consider you have neck pain or neck problem? Because sometimes it might be a shoulder or leg to here atau sakit kepala and come to here. Actually, how to differentiate? Ya, basically neck pain ya. Kita punya banyak pasien yang datang karena sakit leher ya, terutama datang keluhannya, aduh leher sakit ya, tak bisa diputar, nggak bisa keterbatasan gerak. Ini ada keterbatasan gerak, ke atas sakit, ke bawah sakit. Nah itu banyak sekali kasus yang seperti ini. Kemudian ada juga kasus yang sakit leher ya, sampai ke lengan, menjalar, kesemutan. Ada yang sakit leher sampai sakit kepala, migraine. Like salah pantau itu also neck pain ya? Ya. Masuknya ke neck pain juga. Actually banyak symptoms, gejala-gejala seperti itu, and then penyebabnya juga bisa beda-beda karena juga berdasarkan dari symptomsnya ya, bisa berbeda-beda. Oh, berarti then my friend the kepala cannot look up, terus tapi dia bilang juga ini tangan like tingling, kesemutan gitu ya. Berarti itu masalah tangan atau leher ya? Banyak kasus yang sebenarnya dia ada kesemutan di tangan ataupun rasa kebas, rasa nyeri, and then itu biasanya sumber kemungkinan ada masalah di lehernya. Jadi banyak kasus itu masalah sebenarnya ada di leher. Dia menjalar karena ini memang persarafannya dari leher, dia mempersarafi kita punya lengan dan jari juga. Jadi di situ bisa terasa kebas, kesemutan, kadang nyeri. Jadi itu kadang-kadang yang kita sebut cervical spondylosis itu biasanya banyak kita temukan terutama di usia ya, pasien-pasien yang sudah usia, karena itu wear and tear sih sebenarnya, jadi degenerasi di diskus ataupun di ininya yang menyebabkan ada penekanan saraf di leher sehingga menyebabkan keluhan seperti itu. Wah, berarti jangan nanti, berarti teman saya mungkin kena cervical spondylosis ya? Tapi masih banyak ada kemungkinan lain ya, misalnya ada masalah di saraf tepinya, bukan di bagian cervicalnya, itu pun masih mungkin, tapi memang kita banyak kasus yang memang salah satunya itu kemungkinannya mungkin suspeknya masih mengarah ke sana. Karena itu memang perlu pemeriksaan lebih lanjut. Betul. Oh, that means ini simptom-simptom kalau kena cervical spondylosis ya? Jadi penting sekali cervical spondylosis. Jadi hati-hati, kita harus curiga cervical spondylosis kalau ada gejala-gejala berikut ini ya. Misalnya satu itu ada nyeri ya di bagian leher, bisa jadi menjalar ke lengan, bisa bentuknya nyeri, kesemutan, kebas ya, kemudian ada kesulitan di kadang pergerakan ya, ataupun ada masalah kadang otot di sini kelihatan misalnya mengecil ataupun ada perubahan otot ya, perubahan kekuatan ya, perubahan perabaan, jadi kebas ataupun yang lainnya. Ditambah juga bisa bikin sakit kepala ya, kemudian efek yang lainnya bisa juga sampai ke gangguan pernafasan. Itu juga salah satu yang dari leher ya, dan juga masalah lainnya yang lebih berat. Itu memang kalau seandainya ada tanda-tanda seperti itu ya perlu periksa ke dokter ya, dokter umum dulu atau dokter saraf ataupun dokter tulang dan sebagainya. Jadi actually gimana kami bisa tepat ini cervical spondylosis ya actually? Sebenarnya gini, ada beberapa faktor penyebab terjadinya cervical spondylosis. Nah, di antara itu ada pertama penuaan.
Jadi yang tadi di belakang dokter Dini, bahwa lansia ataupun orang yang udah berumur tuh sebenarnya rentan terjadinya cervical spondylosis karena degenerasi tulang tadi. Nah, yang kedua itu ada postur yang buruk. Jadi biasanya orang kantoran, gamers itu yang duduknya lama, posturnya buruk, yang nggak bisa menjaga stabilisasinya tubuhnya, itu juga sangat rentan terjadinya spondylosis. Yang ketiga itu ada kurang lebih aktivitas fisik yang sangat kurang, berarti tidak ada olahraga sama sekali. Jadi dia hanya ke kantor, pulang kerja, postur yang buruk, tidak ada olahraga. Nah, exercise tidak pernah dilakukan, stretching tidak pernah dilakukan, ya itu juga terjadi kekakuan pada tulang lehernya. Itu yang menyebabkan dia yang menjadi cervical spondylosis. Nah, sebenarnya juga yang terakhir bisa penyebabnya dari genetik, dari turun-temurun dari keluarganya juga bisa menjadi pengaruh cervical spondylosis. Iya, betul. Wah, berarti semakin tua semakin banyak problem ya. Makanya sebanyak-banyak latihan dan exercise sebenarnya. Dan postur juga mempengaruhi terjadinya suatu keluhan sebenarnya. That means if let's say we want to check whether we have cervical spondylosis or not, ini bisa dicek sendiri atau harus ke dokter ya? Ya, sebenarnya dari gejala-gejala yang tadi kita sebutkan pada dasarnya kita sudah bisa deteksi apakah kita mengarah ke sana atau enggak ya. Tapi setelah itu kita memang perlu konfirmasi, kita perlu cek ke dokter dulu nanti dengan beberapa pemeriksaan fisik apakah itu memang mengarah ke sana. Kemudian kalau memang diperlukan akan disarankan untuk lakukan scanning ya. Itu biasanya dilakukan MRI. Jadi ataupun pertama kali bisa dilakukan ronsen dulu, X-ray, kemudian nanti untuk menilai memang ada atau tidak ada masalahnya di bantalan tulang leher atau tidak. Nanti di situ baru bisa confirm apakah positif atau bukan. Tapi jika perawatannya juga nggak tepat, sebenarnya pasien yang terkena cervical spondylosis itu bisa jadi lumpuh. Oh, bisa, wah, parah ya. Jadi kalau perawatan tidak tepat, salah-salah juga ya, bukan malah jadi sembuh, malah jadi sakit lagi gitu. Makanya harus hati-hati ya, jangan nanti benar-benar kena cervical spondylosis ya. Betul. Ya, karena masalah leher itu memang sangat rentan karena itu kan connected the brain with the body. Jadi di situ memang sangat berbahaya, tidak boleh sembarangan dilakukan terapi yang yang membahayakan ya, ibaratnya begitu. Dan jadi juga kalau misalnya di dunia di dunia fisioterapi pun juga bakal dilatih ya sesuai dengan keluhannya di leher. Jadi nggak asal-asalan. Dan kekuatan, intensitas itu juga bakal dijaga. Jadi kalau patient cervical spondylosis, usually what physiotherapy can help? Sebenarnya kalau untuk pasien yang terkena spondylosis itu sebenarnya ada beberapa pengobatan yang bisa dilakukan. Pertama ada di fisioterapi, yaitu bentuk penguatan dan penguluran otot. Juga biasanya ada bantuan alat yang berupa namanya ultrasound. Itu sebenarnya untuk memperbaiki jaringan ototnya. Dan mungkin kalau misalnya ada sakit yang tidak tertahankan, kita bisa pakai bantuan alat namanya TENS. Itu untuk ngeblok nyeri. Nah, yang kedua bisa menggunakan terapi panas atau dingin untuk meredakan peradang ataupun pembengkakan, itu bisa jadi. Yang ketiga ya olahraga yang teratur. Olahraga yang teratur itu juga membantu untuk menjaga fleksibilitas tulang ataupun otot yang ada di necknya, itu sih. Nah, itu mungkin dari sisi fisioterapi. Mungkin kalau dari sisi medisnya, kedokteran gimana, Suci? Oh iya, untuk pengobatan cervical spondylosis ya. Pada umumnya sih sebenarnya kalau yang di kita biasanya memang kalau di Meditar kan kita mengkombinasikan ya beberapa pokoknya terapi-terapi dari jenis terapi yang memang kita anggap efektif untuk memperbaiki kondisi ini gitu ya. Sebelum memang pada akhirnya kalau sebenarnya last resort kalau ketika memang sudah memang kondisinya berat, itu memang kita akan rujuk ke dokter spesialis bedah saraf ya untuk lakukan itu, ataupun dokter tulang kita akan rujuk ke sana. Tapi memang jika ada memang komorbid tertentu yang menyebabkan mereka tidak bisa operasi ataupun memang mereka masih di tahap awal ya, masih tahap ringan gitu ya, ringan sedang, mereka masih kita lakukan terapi konservatif. Itu selain kita lakukan fisioterapi, kita juga lakukan semacam dekompresi, kemudian kita lakukan akupunktur untuk masalah radikulopati menjalarnya itu ya, kesemutan, kebasnya, untuk mengurangi nyerinya kita melakukan akupunktur. Kemudian selain itu kita juga secara ini memberikan
Kalau medikamentosa obat-obatan itu hanya jika diperlukan. Kita juga support pemberian vitamin-vitamin, misalnya vitamin B kompleks gitu untuk memperbaiki membantu persarafan begitu. But then actually kalau cervical spondylosis kan, if is it something that we can prevent or we cannot prevent? The older you get, definitely you will get this cervical spondylosis. Oke, kalau ngomongin soal pencegahannya, memang ada beberapa pencegahan yang agar kita tidak terjadi cervical spondylosis. Nah, di antara itu pertama ya kita harus menjaga postur. Nah, tadi lagi-lagi yang saya bilang, postur itu sangat mempengaruhi terjadinya cervical spondylosis. Jadi postur dijaga, mungkin misalnya pada saat bekerja dan di kantoran khususnya ya, kita tegak lurus 90 derajat dan posisi komputer itu sejajar dengan kita. Nah, itu yang pertama. Posisi yang paling posisi. capek ya. Posisi yang kedua yaitu ya bermain handphone. Sekarang yang tanpa kita sadari orang membungkuk bermain handphone, dan itu durasi yang cukup lama itu juga sangat mempengaruhi terjadinya spondylosis gitu loh. Jadi postur juga harus dijaga. Yang kedua olahraga. Dengan olahraga ya kita bisa dengan latihan berenang, yoga, pilates yang juga yang mempengaruhi otot pada tulang leher kita juga sangat bagus untuk latihan tersebut. Yang ketiga itu ada kurangi stres. Stres itu sangat mempengaruhi karena ketegangan otot yang terjadi itu menyebabkan cervical spondylosis. Jadi kalau olahraga buat neck gimana ya? Oh, sebenarnya kalau olahraga tuh banyak yang bisa dilakukan. Ada untuk penguluran otot, untuk penguatan otot pun juga bisa olahraga neck ya. Contohnya kalau berenang, berenang itu kita kan ngelawan tekanan air dalam. Jadi itu bentuk suatu stretching juga bisa di sana, dan penguatan otot pun juga bisa di sana. Nah, kalau di darat tuh misalnya kita ya stretching di tembok, kita tarik leher kanan dan kiri. Nah, itu bisa. Jadi otot-otot yang di bagian belakang pun juga berasa ketariknya. Nah, untuk penguatannya misalnya pakai handuk, kita dorong ke depan, dorong ke belakang, saling beradu, bertolak. Nah, itu juga membantu penguatan otot di bagian belakang gitu. Kalau mau coba boleh mampir ke klinik medika. Iya, boleh. Jadi akan langsung diajarkan. Nah, yang ketiga itu poin penting juga, kurangi stres. Nah, stres itu sangat mempengaruhi. Betul. Ya? Karena terjadinya ketegangan otot. Nah, itu yang mempengaruhi terjadinya nyeri pada otot-ototnya. Nah, yang keempat, pola makan. Nah, mungkin boleh ditambah vitamin D untuk menjaga tulang-tulangnya ya. Itu juga sangat penting. Kalsium boleh, itu bagus banget. Ya, untuk pencegahan tadi lah terjadinya cervical spondylosis. Oke, berarti if I have neck pain, itu tidak semestinya cervical spondylosis ya? Betul. Belum tentu ya. No, that means like what Dr. Dini share just now. Kalau ada simptom-simptom ini, so we have to take note gitu ya. So ya benar ya. The earlier we ask for we look for treatment, the earlier is the recovery lah. Also, like what Alam shared just now, I think our gaya hidup, our lifestyle, exercise, our posture, or even what we eat, and maybe even the stress can be affected juga ya. So, yeah guys, don't forget prevention is always the best solution ya. Okay guys, thank you Dr. Dini, thank you Terima kasih, Alam. Febi. Everybody, if this video is benefits to you, don't forget to subscribe, like, and share ya. Stay tuned for our next episode. Dadah! Bye.